Jadi Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu tradisi kita waktu menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yaitu mandi wangi-wangian. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum dari mandi wangi-wangian itu? Jadi sebenarnya kalau kita kaji, kita tarik dalam kaidah fikihnya, hukum mandi-mandian itu sebenarnya al-aslu asya'u al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh. Nah, ya, mandi-mandi boleh selama tidak menyalahi syariat. Apa artinya menyalahi syariat? Kalau itu kita niatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, wangi-wangian ya boleh. Tapi kalau kita niatkan itu untuk menghapus dosa, berguguran dosa melalui air-air itu, itu yang tak boleh, ya. Itu yang tak boleh. Jadi kalau kita niatkan mandi itu sebagai sekedar biar wangi tubuh kita, ya macam menyambut tamu lah kita nih Bu. Macam menyambut tamu, bagaimana kita menyambut tamu, ya seperti itulah penampilan kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh ya. Tapi kalau untuk menghapus dosa itu dengan beristighfar, perbanyak zikir, bertaubat kepada Allah, maka itulah yang dinamakan menghapus dosa kita. Bukan melalui air itu. Enak kali lah kalau melalui air itu saja. Usaha wak sholat, usaha wak puasa, mandi saja pakai wangi-wangian tuh, udah jatuh dosa wak. Bukan ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi tradisi kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur ini Bu, ya. Pada dasarnya ziarah kubur ini tidak dibatasi waktunya. Kapan saja bisa. Kapan saja bisa kita ziarah kubur. Baginda Rasulullah SAW ketika wafat, itu makamnya selalu didatangi oleh Aisyah istrinya. Begitu pula kita. Tapi kalau kita ziarah kubur ini harus ada adab-adabnya. Yang pertama, adab yang harus kita lakukan adalah mengucapkan salam ketika masuk ke pemakaman. Ini hanya adabnya. Assalamualaikum ya ahlud dairi minal muslimi wal muslimat, dan seterusnya kalau mau panjang. Kalau mau singkatnya Assalamualaikum ya ahlil kubur, boleh. Tapi kalau ibu sudah mengucapkan salam, jangan berharap salam itu dijawab. Ya. Kalau salam itu kita berharap dijawab Assalamualaikum ya ahlul kubur, waalaikumsalam, mau tak jadi kita jarah. Terus salam ini ada yang tak boleh kita mintakan jawaban. Pertama, salam waktu masuk ke kuburan, jangan kita berharap jawaban salam. Kemudian salam setiap kita selesai sholat berjamaah. Ketika imam membacakan salam yang terakhir, jangan kita jawab pula Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam imam. Jangan ya. Jangan. Jadi itulah pertama adabnya menjawab salam. Kemudian tidak melangkahi makam yang lain. Ya, kita jagalah langkah kita ketika kita masuk. Ketika ada makam di situ, jangan kita langkahi. Kemudian tidak duduk di atas kuburan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, itu adabnya ada 3. Kemudian ada sesuatu yang diharamkan ketika kita masuk ke pemakaman ziarah kubur. Yang pertama, tidak menjadikan kuburan tempat meminta. Ini kan awak ni kadang nak meminta-minta di kuburan. Apa contohnya? Masuk awak ke kuburan, ada makam mak awak di situ. Mak, doakan kami mak, mudah-mudahanlah kami sekeluarga nanti yang mak tinggalkan ni adik-beradik ni akur, minta tolong dia sama kuburan. Ini jangan ya, tak boleh, haram hukumnya. Kemudian tidak menjadikan kuburan itu tempat bersedih-sedih, maka itu zatu syar'i, menyalahi syariat. Tak boleh. Macam mana bersedih-sedih ni? Mak, kok hiduplah mak dulu, kok mak tengoklah kami hidup begini segala macam. Sampai diungkit-ungkit segala macam kebaikan yang dilakukan omaknya dulu waktu hidup, diungkit-ungkit di muka makam omaknya.
Itu yang kedua, itu yang tak boleh. Kemudian yang terakhir, satu syara' yang menyalahi syariat. Tidak boleh menjadikan suatu makam itu menjadikan tempat wisata. Ini tak boleh. Ini kan kebanyakan anak-anak gadis ini, Ibu. Anak gadis kalau udah masuk ke kuburan, ambil foto, ambil handphone, selfie. Habis selfie, buat siaran langsung di Facebook. Assalamualaikum, kami sedang berziarah di makam mama kami. Ini makam mama kami. Mama pun menyahut, halo, kata mama dia. Itu tak boleh ya. Mudah-mudahan ini sebagai iktibar bagi diri kita. Silahkan mandi-mandian yang wangi-wangi, pakai air-air jeruk dan lain sebagainya. Silahkan berziarah kubur. Apa yang dibaca saat ziarah kubur? Ketika Nabi Muhammad SAW masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ia meninggal dunia, ia berpesan. Ketika akan meninggal dunia, ia berpesan kepada para sahabat, ketika nanti aku meninggal dunia, maka datangilah ziarah kubur ke kuburanku dan kalian bacakanlah Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian akhir Al-Baqarah mulai dari lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah sampai kepada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah doanya, Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nanti kita berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti menjelang bulan suci Ramadan kita saling maaf-memaafkan, kita bersihkan diri kita, kita sucikan hati kita. Insyaallah ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum.